Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita, pelajaran ilmu tajwid dari kitab Matan Manzumah Tuhfatil Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah baca muqaddimah dari bait pertama sampai bait ke-5. Ya, jadi dari bait pertama sampai bait ke-5. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Jadi kita akan baca dari bait ke-6 dan seterusnya. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Linnuni, untuk huruf nun, intaskun, apabila dia sukun, wa dan li untuk at-tanwin, ya, tanwin. Jadi kata penulis, untuk nun sukun dan tanwin yang yang setelahnya bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka ya arba'u ahkamin, maka ada 4 hukum. Ya, jadi ada 4 hukum. Fakhudh, maka ambillah, tabyini, penjelasanku. Ya, jadi nun sukun dan tanwin yang setelahnya bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka kata penulis ada 4 hukum. Ada 4 hukum, ya, yang mana nanti akan disebutkan satu persatu apa saja keempat hukum tersebut, ya, pada bait-bait berikutnya. Pada bait-bait berikutnya. Nah, jadi ya, pembahasan kita adalah nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin, ya. Jadi nun sukun itu maksudnya nun, ya, ada sukun, ya. Nun yang di atasnya itu ada tanda sukun. Adapun tanwin, tanwin itu maksudnya harokat an, in, un, ya. An, in, un, ya, itu tanwin. Nah, kita akan jelaskan
apa itu makna nun sukun dan apa itu tanwin. Nah, adapun nun sukun, nah apa yang dimaksud dengan nun sukun? Nun sukun artinya adalah, jadi nun sukun maknanya adalah nun sukun asli. Nah, mengapa dia disebut asli? Mengapa dia disebut asli? Karena nun sukun ini ya, dia ada pada tulisan dan ada pula pada pengucapan. Ya, dia ada pada tulisan dan dia ada juga pada pengucapan. Misalnya pada kalimat man amana, ya, man amana. Nah, di situ ada nun sukun. Ya, nun sukunnya ada pada tulisan. Ya, jelas ya. Nun sukun ada pada tulisan dan ada juga pada pengucapan. Ya, man, ya, ada nun sukun. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun tanwin tadi kita sudah sebutkan an, in, un, ya. Apa itu tanwin? Nun sukun ziyadah, nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan. Atau bisa kita katakan nun sukun yang tidak asli. Ya. Kalau nun sukun tadi itu nun sukun yang asli. Nah, adapun tanwin itu nun sukun yang tidak asli, ya, atau nun sukun ziyadah, tambahan. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Ya, karena kalau tanwin ya, dia ada pada pengucapan tapi tidak ada pada tulisan. Ya, tidak ada pada tulisan. Ada pada pengucapan tapi tidak ada pada tulisan. Misalnya pada kalimat alimun hakim, misalnya, ya, alimun hakim, ada pada pengucapan, ya, di situ ada mim, ya, pada kata alimun. Nah, di situ ada tanwin, ya, dhammatain. Nah, terdengar bunyi nun sukun, ya, alimun, terdengar bunyi nun sukun. Jadi ada pada pengucapan dia, ada pada pengucapan, tapi tidak ada pada tulisan. Ya, pada kalimat alimun hakim tidak ada di situ nun sukun. Ya, tidak ada tulisan nun sukun. Jadi, ya, ada pada pengucapan, ya, ada bunyi nun sukun pada pengucapan, tapi, ya, nun sukunnya tidak ada pada tulisan. Jadi demikian, ya, ya, ini makna nun sukun dan tanwin. Ya, kita kembali. Ya, jadi penulis telah sebutkan bahwa untuk nun sukun dan tanwin, ya, itu ada 4 hukum. Ya. Nah, kita baca pada bait ke-7. Nah, dari sini penulis akan sebutkan, ya, apa saja dari keempat hukum-hukum tersebut. Kata penulis, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi.
kata penulis, fal awwalu, maka yang pertama, al izharu, izhar, ya. Maksudnya di sini izhar apabila nun sukun atau tanwin ada, ya, qabla, sebelum, ahrufi, ya, huruf-huruf lil halqi, tenggorokan, sittin, yang 6, ya, huruf-huruf tenggorokan yang 6, ruttibat, yang tersusun, fal ta'rifi, maka ketahuilah, ya. Jadi pada bait ke-7 penulis sebutkan hukum yang pertama adalah izhar, yang mana apabila nun sukun atau tanwin ada, ya, sebelum tadi, ya, keenam huruf-huruf halq tadi. Halq, ya, halq itu tenggorokan, ya, keenam huruf halq tadi, ya. Kemudian setelah itu, ya, pada bait selanjutnya penulis akan sebutkan huruf-hurufnya. Penulis akan sebutkan huruf-huruf izhar tersebut yang 6, ya, yang 6. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu apa itu izhar, ya. Apa itu izhar? Nah, izhar secara bahasa al-bayan, ya. Nah, izhar secara bahasa artinya al-bayan, ya, al-bayan, yaitu jelas. Jadi secara bahasa maknanya adalah jelas, ya. Nah, adapun secara istilah, mengucapkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa bunyi gunnah, ya, tanpa bunyi gunnah, ya, tanpa bunyi dengung, tanpa bunyi dengung. Apabila ada sesudah keduanya, maksudnya sesudah nun sukun dan tanwin, ya, ada salah satu dari huruf-huruf izhar tersebut, ya. Nah, jadi itu, ya, jadi secara istilah, ya, adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin, ya, dari makhrajnya tanpa adanya gunnah, tanpa adanya bunyi dengung, ya, tanpa adanya bunyi dengung, ya. Apabila ada sesudah nun sukun dan tanwin salah satu dari huruf-huruf ikhfa. Nah, itu makna izhar. Nah, dengan demikian apa yang disebutkan oleh penulis ini, ya, kata lil halqi, ya, lil halqi, ya. Nah, halq itu dalam pembahasan makharijul huruf. Halq itu artinya tenggorokan. Jadi semua huruf-huruf izhar ini adalah huruf-huruf halq, tenggorokan, ya. Maka, ya, izhar di sini, ya, maka izhar dalam pembahasan ini, ya, biasa juga dikenal dengan nama izhar halqi, ya, izhar halqi. Mengapa demikian? Karena semua huruf-huruf izhar, ya, dalam pembahasan ini semuanya, ya, keluar dari makhraj al-halq, ya, al-halq. Nah, jadi demikian. Kemudian setelah itu, ya, pada bait selanjutnya, ya, penulis akan menyebutkan, ya, apa saja huruf-huruf izhar tersebut,
Ya. Nah, kita baca pada bait ke 8. Ya. Pada bait ke 8. Kata penulis, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya. Jadi huruf-huruf idhar tersebut, ya, huruf-huruf halq tersebut yaitu hamzun, fahaun, ya, hamzah, ha, summa, kemudian ainun, ain, ha'u, ha, muhmalatani. Ya, muhmalatani maksudnya ya dua huruf sebelumnya tadi yang tanpa titik. Ya, dua huruf sebelumnya tadi yang tanpa titik, yaitu ainun dan ha'u. Ya, ain dan ha. Summa, kemudian ghainun kha'u, ghain dan kha. Ya, ghain dan kha. Ya, jadi lengkaplah semuanya 6. Ya, lengkaplah semuanya 6. Jadi huruf-hurufnya adalah yang pertama tadi hamzah, ya, kemudian yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, dan yang keenam kha. Ya, yang keenam kha. Nah, jadi ini semua adalah huruf-huruf idhar. Ya, semuanya adalah huruf-huruf idhar. Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwin, ya, setelahnya ada salah satu dari huruf-huruf ini, ya, maka nun matinya, ya, atau nun sukunnya atau tanwinnya itu dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Nah, kita langsung baca, ya. Kita langsung baca contohnya. Kita mulai dari huruf hamzah. Ya, kita mulai dari huruf hamzah. Jadi kita baca kullun amana. Ya. Jadi di sini ada huruf lam tanwin, ya, bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Maka tanwin di sini dibaca jelas. Jadi dibaca kullun amana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua man a'ta. Jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya. Maka tadi nun sukunnya dibaca jelas. Nah, kita langsung baca, ya, contoh dari huruf ha, ya, huruf ha. Ya. Misalnya di sini salamun hiya. Ya, seperti itu. Jadi mim di sini tanwin bertemu dengan huruf ha. Nah, maka tanwin dibaca jelas. Salamun hiya. Nah, seperti itu. Kemudian alam anhakuma. Ya. Alam anhakuma. Nah, di sini sama, ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf
ha, maka nun sukun dibaca jelas. Nun sukun dibaca jelas. Ya. Kemudian ya kita baca contoh kalimat huruf ain, ya, huruf ain. Nah, misalnya ya, in alimtum, ya, in alimtum, ya, seperti itu dibaca jelas ya. Jadi nun sukun dibaca jelas. Kemudian fi jannatin aliyah, ya, fi jannatin aliyah. Jadi tanwin di sini dibaca jelas. Ya, kita baca contoh-contoh huruf, contoh kalimat huruf ha, ya. Misalnya di sini alimun hakim, ya, seperti itu. Jadi tanwin di sini dibaca jelas. Azizun hakim. Misalnya juga wanhar, ya, seperti itu. Kita lanjut huruf ghain, ya, huruf ghain. Misalnya di sini qauman ghairakum, ya, misalnya qauman ghairakum, ya. Di sini ada tanwin bertemu dengan ghain, ya. Jadi tanwin dibaca jelas. Tanwin dibaca jelas. Misalnya lagi min ghairi su'in, ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ghain. Nah, yang terakhir huruf kha, ya. Yang terakhir huruf kha. Misalnya di sini wa min khalfihim, ya, wa min khalfihim. Kemudian misalnya karratun khasirah, ya, karratun khasirah. Nah, demikian ya, kita sudah baca ya contoh-contoh dari bacaan idhar, ya, huruf, ya, hamzah, kemudian ha, ain, ha, ghain, dan yang terakhir adalah kha. Yang terakhir adalah kha. Nah, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.